Shalom, kembali kita berjumpa dalam acara Suara Gembala. Saya Pendeta Eri Purnomo, sekali lagi ingin sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan beri tema Roh yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab dicatat ada seorang yang bernama Daniel. Dia seorang buangan di negeri Babel. Dia orang asing. Cara manusia, seorang buangan orang asing, pasti hidupnya akan tertindas, hidupnya tidak bisa bebas. Tapi berbeda dengan Daniel. Dia seorang buangan, tapi bisa jadi Perdana Menteri. Kira-kira apa rahasianya? Saya percaya setiap kita punya kehidupan yang selalu yaitu naik sebagai kepala bukan ekor. Atau saudara kita akan terus naik bukan turun. Tapi pada kenyataan hidup kita seringkali diperhadapkan dengan satu keadaan sebagai kehidupan yang nasibnya sepertinya nasib yang kurang beruntung. Kita kekurangan ekonomi, kita gagal dalam pendidikan, bahkan kita seorang pengusaha gagal dalam berbisnis, dalam berumah tangga kita juga banyak masalah. Seolah-olah kita bertanya di mana bedanya anak Tuhan dengan orang dunia. Ternyata kuncinya terletak kepada apakah di dalam diri kita ada roh yang luar biasa itu atau tidak. Roh yang luar biasa yang saya maksud adalah kuasa Roh Kudus. Mari kita akan berangkat dari Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat ke-4. Daniel pasal 6 ayat 3 dan 4 demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 3, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, jadi kita melihat di sini ada pembantu-pembantu raja sekian banyak ratusan, tapi sekian ratus ada 3 yang dianggap membawai semua yaitu pegawai raja itu. Dari ketiga yang membawai ratusan pegawai raja itu ada di antaranya yaitu Daniel. Dan Daniel dikatakan lebih dari semua ketiga orang tadi. Dari 3 orang dialah yang lebih. Kenapa? Dikatakan karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Karena dia punya roh yang luar biasa, membuat dia tidak jadi orang biasa. Bahkan dia memiliki prestasi yang luar biasa. Sampai raja mempunyai rencana supaya menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Dan hal ini membuat iri kepada teman-teman yang lain. Nah, kita lihat coba pengakuan daripada raja sendiri terhadap Daniel. Dalam Daniel 5 saudara, ayat yang ke-12. Daniel 5 ayat 12 dikatakan demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi, menyikapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Saudara, jadi karena ada roh yang luar biasa, maka Daniel bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Bahkan dikatakan juga menguraikan kekusutan. Karena ada roh yang luar biasa. Arti kata luar biasa dalam bahasa Ibraninya itu diterjemahkan yang pertama unggul. Unggul. Yang kedua adalah saudara memiliki kemampuan. Yang ketiga adalah memiliki prestasi yang tinggi. Jadi roh yang ada dalam Daniel begitu luar biasa. Sampai di dalam Daniel begitu hebatnya dia menonjol di antara orang-orang sekitarnya. Raja memerintahkan kepada kerajaan Babel untuk berganti-ganti. Ya, kita lihat saudara, raja yang memerintah di Babel itu berganti-ganti sampai 4 kali. Yang pertama Nebukadnezar. Daniel direkrut jadi Perdana Menteri. Nebukadnezar diganti oleh Belshazzar. Diganti rajanya. Tetapi Perdana Menterinya tetap sama, di mana Daniel direkrut kembali. Begitu Belshazzar pensiun atau mati, diganti Darius. Darius pun memakai Daniel untuk jadi Perdana Menterinya. Bahkan yang terakhir Raja Quraisy, Daniel juga direkrut
jadi Perdana Menteri. 4 raja bergantian. Tetapi Daniel tetap direkrut. Kenapa? Karena di mata para raja, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sehingga roh itu yang membuat Daniel menjadi berbeda. Semua yang dikerjakannya berhasil. Dan itu sangat menguntungkan kerajaan Babel. Saudara, tidak ridukah saudara memiliki roh yang sama ini? Saya percaya kalau dalam diri kita ada roh yang luar biasa. Kita akan dipakai Tuhan. Kita akan dipromosikan, diorbitkan Tuhan. Kita akan terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Sekalipun mungkin di kalangan kita dikatakan minoritas. Tapi kita akan menjadi kepala. Karena dalam diri kita ada roh yang luar biasa. Tapi saudara perlu ketahui. Roh yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel itu bukan hadiah. Tapi itu karena Allah melihat ada sesuatu hal yang membuat Allah mempercayakan roh yang luar biasa itu ditempatkan di pribadi Daniel. Kira-kira apa yang membuat Tuhan tertarik mempercayakan roh yang luar biasa ini kepada Daniel? Dengan roh yang luar biasa ini Daniel berhasil. Kita melihat yang pertama, Allah melihat dalam pribadi Daniel itu ada roh kesetiaan. Kita buka dalam Daniel 6 saudara, ayat 5. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Karena orang pada iri dia mau mencari-cari kelemahannya Daniel. Dia dicari-cari kalau dia terdapat kecurangan, korupsi atau ketidakjujuran. Dia cari kemana-mana. Tapi hasilnya nihil. Tidak ditemukan. Karena Daniel setia. Apapun yang dilakukan dengan setia. Dia tidak pernah ada roh ingin mencuri, korupsi. Dia dapat dipercaya setiap pekerjaannya. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Baik pekerjaan sekuler maupun pekerjaan Tuhan. Biarlah kita didapati setia. Di mana tidak ada kecurangan, tidak ada sesuatu hal yang tidak berkenan, Tuhan temukan. Kalau kita memiliki roh yang setia ini, Allah akan percayakan roh yang luar biasa itu diam dari hidup saudara. Kita lihat dalam Amsal 20 saudara ayat 6. Amsal Sulaiman 20 ayat 6 berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Rupa-rupanya setia ini barang langka. Banyak orang bisa baik hati, tapi lama-lama bisa bosan. Apalagi yang dibaiki boseni, saudara. Dia lama-lama berhenti. Tapi orang yang setia, apapun keadaannya, dia konsisten, tidak pernah berubah-ubah. Dia tetap keadaan susah, tetap berdoa. Keadaan masalah, tetap setia ke gereja. Dalam keadaan keterpurukan, tetap berkorban. Setia mengembalikan miliknya Tuhan. Tidak pernah berubah hanya karena keadaan yang menimpa. Pokoknya dia kalau melakukan sesuatu dengan kesetiaan. Bagaimana dengan saudara? Apakah roh kesetiaan itu ada pada kita? Kalau tidak ada, itulah sebabnya kenapa kita itu di bawah rata-rata. Paling tidak hanya yaitu rata-rata dengan dunia. Lalu apa bedanya kita di dunia? Kita ditempatkan sebagai terang dunia, garam dunia. Kita harus punya dampak, kita harus berbeda. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya Allah yang besar. Tapi itu bukan hadiah. Kalau Tuhan melihat ada kesetiaan, maka roh yang luar biasa itu akan dipercayakan pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah mempercayakan roh yang luar biasa pada Daniel? Di samping dia punya kesetiaan, Daniel itu punya ketetapan hati. Punya yaitu komitmen yang kuat. Dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kita tahu bahwa makanan raja itu biasanya ada unsur haram karena Daniel masih di bawah Taurat. Tidak semua makanan bisa dimakan. Yang kedua, kebanyakan semua makanan sudah dipersembahkan pada berhala. Dan Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Daniel termasuk pemuda yang dibuang ke Babel dan dipilih untuk bekerja di istana raja Nebukadnezar.
dalam kenikmatan makanan di istana raja. Daniel mempunyai ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya terhadap makanan-makanan tersebut. Daniel bertindak melawan arus. Ini melawan arus, saudara. Ada istilah zaman ini zaman edan. Yen ora ngedan ora kumangan. Tapi orang yang punya ketetapan hati, dia berani melawan arus sekalipun masyarakat sudah biasa untuk korupsi, untuk menipu, untuk berzinah, untuk ini. Tapi saya enggak. Mungkin orang menilai kita ini aneh. Kita ini orang yang tidak waras. Tetapi demi untuk berkenan di hadapan Tuhan. Daniel punya ketetapan hatinya untuk tidak dinajiskan. Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari dalam hati itu akan terpancar seluruh kehidupan. Jaga hati kita supaya jangan menyimpan akar kepahitan, kebencian, kedendaman, kesombongan, iri hati. Kita harus betul-betul yaitu selektif. Kalau sekiranya tidak bermanfaat, tidak rohani, tidak kudus, kita tolak setiap tamu-tamu yang ingin menempati hatimu. Kita betul-betul tegas berkata tidak terhadap dosa dan jangan izinkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Saudara, Ayub pernah punya ketetapan dalam Ayub 31 ayat 1 dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Saudara, dia berketetapan untuk matanya tidak melihat anak dara, yaitu berbicara tentang kenikmatan daging hawa nafsu yang membangkitkan birahi libido kita. Najis. Hari-hari ini banyak kenajisan yang disebabkan oleh mata. Di mana muncul situs-situs pornografi yang bermunculan di HP yang saudara lihat. Dan kalau saudara tidak menetapkan hati, apa yang muncul itu saudara tanggapi, saudara lihat, bahkan saudara menikmati dan terikat dan ketagihan. Tapi Ayub tidak. Saya punya ketetapan, mataku tidak boleh melihat hal-hal yang tidak berkenan. Saya mengkuduskan mata saya. Itulah yang membuat dia, saudara Ayub, diberkati Tuhan. Saudara, mari kita belajar seperti Daniel. Yang terakhir, kenapa Tuhan percayakan roh yang luar biasa dalam kehidupannya Daniel. Di samping dia punya kesetiaan karena bisa dipercaya, jujur, tidak curang, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, dia menetapkan hati, menetapkan mata, bahkan menetapkan telinga untuk tidak mau mendengar hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah Daniel adalah seorang yang suka berdoa. Saudara, kita lihat di sini dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Doa itu sudah menjadi gaya hidup. Bukan kita ini sebagai orang Kristen, doa itu kalau kita sedang kepepet. Sebagai saudara, langkah terakhir kalau kita terjepit baru berdoa. Sebelum itu kita tidak pernah berdoa. Daud itu saudara, di sini saudaraku yang kekasih, Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Kalau saya simpulkan 3 waktu. Kalau saudara sepupu kita orang muslim punya doa 5 waktu. Tapi saudara dan saya seringkali kita punya waktu yaitu sewaktu-waktu. Kalau ada waktu, ada kesempatan baru berdoa. Kalau tidak ya tidak berdoa. Itu yang menyebabkan kenapa roh yang luar biasa tidak pernah mau tinggal. Tapi saya percaya begitu sudah punya kehidupan suka berdoa. Seorang pendeta GPPS dari Surabaya namanya Alon Isak Leo. Jemaatnya ribuan karena dia 1 hari berdoa 8 jam. Dia menyebut semua jiwanya, jemaatnya dia sebutkan doakan. Sehingga jemaatnya bertambah penuh sesak sampai dia hanya berkata sembuh-sembuh terjadi mujizat luar. Kenapa? Karena suka berdoa. Saudara, orang yang banyak berdoa itu banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, banyak masalah. Pada saat ini saya ingin bertanya, adakah roh kesetiaan? Adakah roh ketetapan hati? Dan adakah roh doa dalam hidupmu? Kalau tidak ada, hari ini belum terlambat. Mari belajar dari Daniel. Dan saya percaya kalau itu saya lakukan, roh yang luar biasa akan ditempatkan dalam hatimu. Sehingga engkau akan jadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan heran. Mungkin pada saat saudara mendengarkan, yaitu mimbar gereja ini, mimbar gembala ini saudara, suara gembala ini, ada di antara saudara yang punya pergumulan. Kenapa nasibku kok seperti ini?
Saudara mungkin predikatnya sangat mentereng, jekso. Tapi artinya ajek ngerkoso. Dari dulu ngerkoso terus. Hari ini adalah hari perubahan. Di mana nasibmu berubah jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya ingin berdoa buat kondisi saudara. Mungkin ada di antara saudara kena kehidupan yang selalu miskin, kekurangan, bahkan hidup tersiok-siok, banyak utang di mana-mana. Tapi hari ini kalau kau buka hati, kau berjanji, Tuhan aku mau setia, aku mau berketetapan hati dan mata, aku mau tetap berdoa. Saya percaya hari ini juga roh yang luar biasa akan menempati hatimu dan kau berubah nasibnya. Saya ingin ajak saudara berdoa. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan, yaitu meja gembala ini, saudara sakit, letakkan tangan imanmu pada bagian yang sakit. Percayalah saudara, doa orang benar kalau disertai iman yang sungguh besar kuasanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan pada kami itu. Kami belajar dari kesuksesan Daniel. Daniel bisa diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, bahkan menjadi orang yang luar biasa. Karena di dalamnya ada roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa itu Tuhan tempatkan kepada Daniel. Karena Daniel punya roh yang kesetiaan. Roh yang untuk menetapkan hati dan mata dan telinga. Bahkan roh yang suka berdoa. Hari ini Tuhan, kalau kami tidak setia berdoa, tidak setia pelayanan, tidak setia ke gereja, tidak setia mengembalikan milik Tuhan. Mulai hari ini kami mau bertobat. Kalau kami seringkali jatuh dalam dosa lewat mata kami, hati kami. Mungkin kami sering melihat situs porno. Mungkin hati kami ada kepahitan, tidak mau mengampuni, marah pada seorang. Mulai hari ini kami mau bertobat supaya kami diberkati. Kalau kami jarang berdoa, mulai hari ini kami akan berdoa. Kau melihat tangan-tangan kiri iman yang saat ini diletakkan oleh setiap pendengar. Kami percaya Kau hadir di sini. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau adalah Allah yang baik. Tempat pengungsian kami tak kala kami mengalami kesesakan. Kalau ada yang susah, mari Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Yang menghadapi putus jalan Tuhan buka jalan. Bagi yang sedang menderita sakit, bagi yang di kepala dan bagian kepala, jantung, liver, ginjal maupun pankreas, penyakit kadar gula tinggi, diabetes maupun penyakit-penyakit lain, dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh organ tubuh yang dirusak oleh bibit penyakit oleh virus, hari ini juga kami kutuki, kami matikan, kami layukan, kami keringkan, kami cabut dalam nama Yesus. Sembuh oleh pilur Tuhan. Hari ini juga kami bestrap segala sesuatu yang bukan tanaman keluar dari hidup umat-Mu. Segala kutuk kemiskinan, kegagalan, kutuk-kutuk yang membuat anakmu tidak pernah hidup diberkati, kami cabut dalam nama Yesus. Hari ini terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya dalam Roh Kudus turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.